Halo teman-teman semua, selamat datang di Scholar Go. Sekarang kita kedatangan Kak Surya selaku Inspiring Awardees yang saat ini menempuh studi di Korea melalui beasiswa GKS, Hmm, tepatnya di Universitas Kookmin. Dan Kak Surya saat ini sedang berada di Korea gitu. Nah, jurusan Electric Engineering. Nah, tanpa berlama-lama lagi, em, kita sambut Kak Surya dan kita minta Kak Surya untuk sedikit perkenalan dulu nih tentang nama jurusan Univ S2 dan juga beasiswanya. Silakan Kak. oke, thank you ya Kak Ahmad ya, udah diundang nih di sharing session ya, walaupun ini recorded dan nanti bakalan di-post di sosial media. Thank you banget udah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Sedikit perkenalan ya, nama saya Samsur ya, seperti yang ada di itu. Namanya pendek banget. Ini cuma satu satu ini aja sih, satu kata ya. Makanya kalau di Korea tuh memang agak susah nih, orang bingung lah. Oh namanya cuma satu. Kan biasanya orang minimal dua tiga gitu. Nah, kalau jurusannya di sini sih electrical engineering ya, karena memang dapat profesornya kemarin dari mentor itu namanya Prof. Jang. Beliau tuh di electrical engineering, expertise di bidang wireless communication ya. Nah, tapi nanti researchnya tuh bakal fokusnya ke computer vision. Rencananya seperti itu. Nah, untuk universitasnya itu di Kookmin University. Nah, Kookmin University ini adanya di Seoul ya. Kalau bisa dibilang di Seoul itu tuh kan Jakarta pusat ya, kayak di Jakarta ya. Kalau misalnya si eh, kampusnya kita ini sekitaran ada di Jakarta utaranya gitu, dari Jakarta seperti itu. Nah itu aja ya kak ya, atau ada yang lain lagi nih? Oh iya, aku tadi lupa. Kakak asalnya dari mana? Kalau saya aslinya dari Dompu, Dompu Nusa Oh, Tenggara Barat. Iya. wow. Kalau Kak Ahmad dari Bima ya kan? Iya Kak, aku dari Bima. Jadi beda-beda dikit lah. Bener-bener Iya. kita punya jalinan kekeluargaan nih jadinya. Mm-mm. Em, nah, sekarang Kak, kita mau tahu Kak, bagaimana Kak Surya ini eh, proses pendidikannya sebelum daftar beasiswa S2 dan ini termasuk gimana kultur lingkungan Kakak di Dompu gitu Mm. ataupun di lingkungan yang sebelumnya. Nah, sangat menarik sekali ya. Nah, kalau saya tuh pertama kali pengen berubah ya, bahasa mudanya tuh pengen berubah tuh pas waktu SMP kelas 3. Nah, di situ mulai cari lingkungan yang positif, mulai ambis banget belajar ya, ambis banget belajar lomba itu dari SMK. Nah, SMK-nya dulu di SMK 1 Dompu. Kebetulan saya tipikal orang yang lumayan filter pergaulan sebenarnya Kak. Maksudnya tuh ya berteman dengan siapapun, tapi kita bersahabat dan juga kalau bisa dibilang circle ya, circle ring satunya kita itu harus orang-orang, kalau menurut saya harus orang-orang yang sejalan dengan visi ya, apa yang saya sedang kerjakan. Nah, saat itu saya sedang fokus sama prestasi, saya cari teman-teman yang prestasi juga. Nah, pokoknya lingkaran yang eh, anak-anak yang berprestasi per jurusannya masing-masing dulu. Nah, ketika itu saya coba mau pas waktu saya kuliah masih sama, saya ambil dengan akademik juga dan juga eh, lomba-lomba juga ya Kak ya, sampai dikenal sama para dosen di kampus pada saat itu. Nah, tapi saya pengen coba hal yang baru nih kalau bisa dibilang ya, bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena memang saya dari SMK kelas 3 itu mulai ikut kegiatan sosial. Nah, namanya kan WISEF ya, WIS Social and Voluntary Education. Kalau teman-teman mau cari tahu ada di sosial medianya. Nah, saya belajar gimana caranya bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau di IG kan banyak tuh kegiatan-kegiatan sosial ya, Kak ya. Ya, Itu saya banyak mulai Kak. aktif, ternyata jadi pinter tuh eh, memang bagus. Kita berprestasi tuh bagus, tapi yang lebih bagus tuh kalau misalnya kita tambah bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, dari situ, nah itu ada jalan ceritanya nih, Kak, sebelum saya dapat beasiswa ini. Wah, Karena memang di kampus, eh, saya punya rektor ya, namanya Pak Hairul Hudayah. Beliau itu terkenal karena kebetulan beliau juga alumni Korea ya. Alumni Korea di KIS pada saat itu, UST, S3-nya beliau. Nah, SNU, S2-nya tuh di SNU. Saya kenal sama beliau itu dari pas awal masuk. Kebetulan di kampus saya kenal banyak sih dari rektor Warek 1 sampai satpam saya kenal baik. Nah, wah, termasuk prinsip yang itu ya Kak ya. Siapa
kita berteman dengan siapapun. Karena kita nggak tahu rezeki kita tuh datangnya dari mana. Nah, mulai akrab dengan beliau tuh dari masjid. Karena kebetulan dulu mentornya saya itu Warek 3, Warek tiganya kampus dan juga kemarin-kemarin jadi Warek satunya kampus. Nah, kebetulan juga mentor saya juga beliau juga Pak Rektor. Kayak dari kesempatan itu sudah cukup merasa cukup berkembang di NTB Oh, karena ya sampai eh, kalau bisa dibilang ikut seleksi pertukaran pemuda walaupun jadi runner up ya peringkat kedua ya saat itu ya. Dan lumayan ikut project-project internasional, program-program internasional seperti itu. Nah, karena memang ngerasa udah agak mentok ya di NTB ya, makanya dapat tawaran dari Pak Pak Hairul pada saat itu untuk berproses kembali di Depok di Jakarta pada saat itu. Nah, akhirnya diskusi dengan mentor guru besar juga yang di Dompu juga ya, karena agak harus ngurus sekolah juga pada saat itu anak-anak yang dibina. Em, lumayan makanya 1 tahun dulu nih kita berprosesnya 1 tahun setengah ya di Depok sebelum ke Korea seperti itu. Saya kerja sih kemarin di tempat ini sama beliau. Seperti itu sih Kak, oh, lumayan panjang ya. iya, panjang dan ternyata udah kelihatan nih dari awal ternyata apa namanya eh, mimpi-mimpi yang eh, saat ini kakak sedang jalani itu ternyata dilalui dengan proses yang panjang dan bisa dibilang besar gitu. Karena bayangkan dari timur kemudian perlahan berproses ke barat Depok dan kemudian jauh pergi ke Korea gitu. Dan ini sangat luar biasa sekali, Benar-benar. sangat keren Kak. Nah, Alhamdulillah. ya dan oke Kak, kalau gitu. eh, Kita mau tahu Kak, sebenarnya GKS itu apa Kak? Nah, ini agak menarik ya. Kemarin kita orientasi juga tentang GKS, makanya Mm, lebih pemahaman tentang GKS. Oh, ternyata selama ini ya. Nah, sebenarnya di GKS ini nih, salah satu program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Korea ya. Karena memang Korea sebelumnya kan belum membuka beasiswa ini nih. mm, Nah, mm, alasan utama ya salah satunya itu adalah eh, memperbanyak foreigner yang ada di Korea yang belajar. Ya, dari itu kita bisa culture exchange, terus kita bisa habit exchange itu terjadi di antara orang Korea dan juga orang luar luar negeri kan. Nah, itu kenapa beasiswa ini hadir. Nah, kita juga kalau bisa dibilang ya diwajibkan untuk belajar bahasa Korea, diperkenalkan budaya Korea dan juga hari-hari besarnya Korea. Kalau bisa dibilang bahkan habit kita kerja, belajar dan lain sebagainya itu di kalau bisa dibilang diatur dan di training ya kalau saya bilang ya untuk jadi seperti itu. Makanya eh, salah satu alasannya itu sebenarnya adanya beasiswa GKS ini sebenarnya kayak Global Korean Scholarship oh seperti iya, itu sih. Hmm. berarti dia tuh kayak di-provide langsung sama pemerintah Korea gitu ya Kak? Benar-benar. Oke. Kalau Indo kan LPDP ya, Mm-mm. Oh tapi iya, iya. ya untuk lokal ya. Tapi kalau GKS itu untuk orang luar, foreigner semua. Oke, I see. Nah, ini yang menarik Kak. Tadi b- berarti Kakak awal mulanya itu benar-benar dimulai dari mentor atau adakah Kakak dapat informasi terlebih dahulu tentang program GKS ini Kak? Nah, ini menarik banget nih ceritanya nih. Eh Qadarullahnya ya bahasanya ya. Karena nggak ada yang kebetulan kan. Iya. Qadarullahnya dulu pas waktu semester 1 kuliah, itu ada dua target yang saya targetkan benar-benar. Nah, pertama saya pengen banget antara kuliah di Harvard atau nggak MIT pada saat itu. Weh, Targetnya. super Targetnya. banget Makanya dong. eh, karena itu saya prepare nih dari saya belajar kira-kira gimana caranya bisa masuk Harvard kalau nggak Harvard MIT. Skillnya harus apa, orangnya harus kayak gimana, terus bahkan IPK-nya itu saya atur Kak, biar sesuai dengan standar itu. Nah, sampai saya tahu standarnya ternyata nggak terlalu seperti yang 4,0, 3,9, 4,8. Ternyata range yang keterima itu sekitaran 3,5 sampai 3,6. Nah, yang kedua beasiswanya itu ini Kak, GKS. Nah, kebetulan semua hal tentang GKS itu saya sudah pelajari dan saya sudah buat pada saat itu. Semenjak saya semester 1 itu. Ini yang udah suka searching beasiswa sih. Dan coba
pelajari ke semua hal tentang beasiswa lah Kak dari dulu. Makanya udah mulai lumayan familiar dengan GKS semenjak semester 1. Wow. Jadi saya jadi ingat kayak apa namanya katanya Soekarno kalau bermimpilah setinggi langit maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tadi itu awal mulanya bagaimana Superman Harvard dan juga MIT dan itu keren banget loh Kak. Dan dapatnya GKS ke Korea Mas Yol. Keren tuh banget. Ini sangat sangat menginspirasi bagi aku sendiri Kak gitu. Bagaimana khususnya kami-kami yang ada di pemuda timur ini jangan takut untuk bermimpi gitu. Dan jujur ini sangat romantik semangat aku Kak. Siap, Dan siap. selanjutnya Kak, apa namanya? a- a- dari segi selain tadi eh, target awalnya itu Kak, ada nggak eh, yang menurut Kakak yang Kakak pertimbangkan bahwa GKS nih harus nih, entah itu dari segi finansial atau mungkin ada terbersit negara impian Kakak barangkali gitu Mm. atau yang lainnya. Nah, kebetulan nih Korea salah satu negara impian ya. Ini eh, saya sekitaran punya sekitar 50 mimpi sekarang yang Wow. akan diwujudkan. Salah satunya adalah belajar di Korea. Belajar di Korea, bagaimana cara hidup orang-orang Korea, cara belajarnya mereka. Nah, itu tuh udah jadi salah satu mimpi memang sih, Kak. Nah, pas banget, kodarullahnya banget, karena memang mentornya juga alumni Korea ya. Nah, beliau punya teman baik juga di sini, profesornya rekomendasiin itu. Makanya lebih mudah nih untuk GKS. Dan juga finansialnya oke juga, Kak. Oke banget kalau bisa dibilang. Opportunity ke depannya itu kalau kata mentor saya ya, kalau mau sukses tuh salah satunya tuh kuliahnya di Korea. Kalau mau pulangnya jadi benar-benar jadi orang yang inilah yang berhasil di Indonesia. Nah, kalau istilah beliau itu dan orang-orang alumni Korea pasti paham. Kalau misal Korea tuh kayak barak militer kan. The real barak militer banget. Saya baru rasain selama sebulan di sini. Oh bener, ternyata bener. Nah, itu vibes-nya memang luar biasa sih kalau di Korea, Kak. Nah, dari situ pertimbangan, karena memang eh, bener-bener pas waktu di sini jalan-jalan keliling-keliling dan belajar lingkungannya, wow, saya baru tahu kenapa Korea tuh bisa sampai jadi negara maju kayak gini sih, kayak itu keren banget. Barak. Itu lucu. Buat dari segi disiplin berarti Kak ya, I Ya, see. disiplin banget. Oke Kak, selanjutnya Kak, setelah kita tahu tadi bagaimana apa namanya kisah Kakak dan alasan kenapa sih GKS, kenapa Korea dan sebagainya, kita kita dive deep dulu Kak ke bagian pendaftarannya. Dari segi pendaftarannya nih Kak, apa tahapan yang menurut Kakak itu paling emosional atau sulit itu Kak? Karena semua orang tahu Kak, GKS ini adalah salah satu beasiswa yang sangat prestisius Kak, dan Mm, apa namanya orang-orang yang keren seperti kakak sedikit yang bisa mm, diterima gitu kak. Jadi bagian mana misalnya mungkin tahap administrasi dan NIID mungkin bahasanya kayak atau mm, mm. universitas gitu kak. Kakak yang lebih tahu kak, silakan. Siap, siap. Nah, izin share ya teman-teman ya, Mm-mm. Kak Ahmad ya. Nah, pertama banget, kalau GKS itu lumayan panjang ya, kalau bisa dibilang ya. Ini bahkan sekitaran hampir setahun kalau bisa dibilang ya. Hampir setahun lah, berapa bulan gitu. Untuk proses sampai kita benar-benar nyatakan lulus untuk beasiswa GKS. Nah, ada yang namanya seleksi administrasi. Tahun. Wow. Kalau saya kan jalurnya University Track ya, Kak. Ya, University Track, jalur research. Ini yang normal dulu nih kan, nanti saya ceritain yang jalur yang khusus. Ini kalau saya jalur khusus sebenarnya, bukan jalur yang normal, makanya lebih mudah keterimanya. Dengan senang hati kak. Iya, kalau yang umum kan orang harus pilih kalau embassy, kalau pilihnya embassy, makanya itu yang susah. Yang susah banget kan karena orang nggak tahu ternyata ada yang University Track. Ternyata yang University Track, dia itu jalurnya lebih mudah dan nggak terlalu kompetitif dibanding dengan yang embassy. Oh iya ya. Nah, kalau yang University Track, kalau saya, itu diseleksi sama profesornya dulu, kampus, setelah kampus, kampus ini nih bakalan lempar datanya ke NIED, NIED kan tadi kan, NIT, NEI, pokoknya itu NIT lah kalau kita bicara. Nah, itu memang yang bertugas untuk nyeleksi GKS. Nah, itu bakal di screening banget dokumen-dokumennya.
Nah, setelah itu baru disampaikan pengumuman lolos GKS. Itu lumayan lama, Kak. Eh, nah, kalau saya pribadi, jalurnya memang jalur khusus karena memang eh, mentor saya itu punya kenalan yang di Korea, profesor di Korea, dan beliau tuh punya jatah untuk beasiswa. Nah, rekomendasi lah kalau bisa bilang lah. Jatah untuk beasiswa dan beliau request untuk ke mentor saya untuk cari kira-kira siapa yang mau lanjut studi di Korea. Nah, dan jalurnya tuh rekomendasi. Nah, apakah ini jalur yang paling mudah? Tidak, belum tentu karena memang dapat rekomendasinya nggak semudah itu kan Kak ya. Nah, dapat rekomendasinya itu yang eh, take time banget untuk kalau bisa bilang rezekinya, alhamdulillah sih Kak, rezekinya dari Allah sih untuk sampai ke sana. Nah, tahapan yang kalau bisa dibilang tahapan yang paling em, apa ya, emosional ya sebenarnya. Em, Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada sih Kak. Kalau Wes. saya pribadi ya, karena memang saya percaya tawakal ya bahasanya ya. Kalau misalnya kita sudah berjuang semaksimal mungkin ya, apapun itu, kita maksimalin semua hal yang bisa kita lakukan untuk lolos atau enggaknya, itu itu bukan urusan kita kan Kak ya. Itu udah kehendak yang maha kuasa kan. Nah, makanya saya punya prinsip itu. Kenapa semua hal yang saya lewati, walaupun terkesan susah, karena deadline-nya mepet banget saat itu, harus dokumen yang harus diselesaikan sekitaran 2 bulan 3 bulan itu di press 2 minggu. Nah itu, the real itu benar-benar tek 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 gitu. Tapi ya nikmatin, walaupun tepar ya nggak apa-apa. Yang penting asli benar-benar sampai tepar sih. Cuman setelah semua itu lewatin, tepar 1 hari, eh ya udah kita pasrahkan semuanya. Yang penting udah maksimal seperti itu sih Kak. Oh, panjang juga ternyata ya, yang nggak harus, Panjang, yang panjang ya banget. harus dilalui dengan em, lama dan penantiannya 1 tahun tadi kayak. Wow. Nggak sampai 1 tahun sih Kak, cuman ya Eh, kurang 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 berapa bulan. oh ya, lama lah itu ya kayak Iya, nunggunya yang lama. Waduh, butuh kesabaran tunggunya berarti ya. yang lama, iya benar. Berarti ya buat teman-teman yang sedang nonton sekarang, barangkali yang ada yang mau pursue GKS juga, silakan dipersiapkan dari sekarang. Nanti kunjungi atau hubungi juga Kak Surya di IG-nya. Boleh. IG-nya Kak apa? Sambilan dulu Kak. Kalau IG-nya Samsurya_25. Iya, Samsurya underscore Iya. 25. Bisa tanya-tanya ke sana. Baik Mm-mm, Kak. Nah, ini Kak, pertanyaan lanjutannya. Eh, Kalau mungkin ini agak lucu ya Kak pertanyaan, tapi kalau ada pintu mm-mm. Doraemon nih Kak yang bisa bawa Kakak ke masa sulit itu untuk memperjuangkan beasiswa, eh, apa satu strategi yang seharusnya benar-benar Kakak persiapkan jauh-jauh hari Kak? Nice. Kalau misalnya untuk kembali ke masa lalu ya, Ya. aduh berat banget pertanyaannya. Em, Satu sih sebenarnya. Ini kalau misalnya ya, satu yang saya paling nggak mau lakukan adalah buang-buang waktu sih Kak. Buang-buang waktu, karena memang buang-buang waktu itu ternyata impact-nya luar biasa untuk masa depan ya. Karena saya nilai masih ada part dalam kehidupan saya itu yang waktunya masih kebuang. Nah, bener tuh katanya, sangat bener banget ya katanya ceramah-ceramah guru-guru kita ya. Eh, Ciri-ciri orang beriman itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Bang. Nah, kalau misalnya saya kembali ke masa lalu, misalnya ya, ya kalau bisa dari SD saya udah Wah, eh, dari SD udah ngegas lah. Kalau bisa ya dari umur 6 7 tahun udah ngegas. gaspol ya. Ya, kayak udah digaspol. Saya juga mulai ada nih Kak, mulai refleksi nih. Wah, sepertinya banyak nih waktu yang terbuang ke depan. em, aku akan perbaiki lebih banyak lagi time management biar Mm-mm, eh, bisa gapai mimpi-mimpi yang sudah aku tetepin. Terima mm-mm. kasih Kak untuk remindersnya. Dan Nah, sekarang kita beranjak ke kiat Kak. Nah, dari kan GKS global ya Kak, seperti yang Kak tadi bilang, mm-mm, GKS itu untuk foreigner. Nah,
Dari sekian banyak pendaftar, Kak, apa sih yang menurut Kakak yang jadi faktor penting keberhasilan Kakak itu lolos GKS? Entah itu pribadi seperti apa yang sebenarnya dicari sama GKS menurut Kakak setelah Kakak belajar dan dapat Nah, beasiswa. nah ini faktor penting banget nih ya kalau misalnya Korea ya. Mm-mm. Nah, ciri khasnya Korea dan beasiswa Korea itu mereka carinya yang outstanding student. Nah, kalau di Korea kan kenalnya top 1%, top 10% Hmm. ya. Nah, ini bedanya sama beasiswa yang lain nih. Korea tuh lebih seneng yang top 1% student di kampus misalnya. Top 1% itu mereka bakal cari dan minimal top 10%. Nah, itu poin pertama banget. Yang kedua, itu kalau di beasiswa Korea itu nggak boleh ngeremehin semua semua proses seleksi. Dan apapun yang mereka kasih, informasinya pun benar-benar harus dibaca detail, Kak. Karena kalau kita miss satu informasi itu bisa bikin kita gagal. Nah, mulai dari dokumennya pun dia punya standarnya sendiri, punya syaratnya sendiri juga. Per paragraf harus ngebuat apa itu harus ada semua tuh Kak, guideline-nya. Makanya jangan sampai miss satu pun karena yang satu miss itu yang buat kita nggak lolos juga sih Kak. Nah, itu yang mentor kemarin benar-benar tekanin tuh yang dari eh, dokumennya itu benar-benar harus pas, ukuran fotonya harus pas, Hmm. bahkan ukuran foto, background fotonya harus seperti apa, terus bikin surat ini itunya harus kayak gimana. Oh itu benar-benar ini dari Wow. benar-benar challenging. Nah bahkan sampai ijazahnya pun, Mm. ijazah dan lain sebagainya itu dia sudah berapa bulan, misalnya itu harus benar-benar detail sih kita pelajari informasinya. Nah Wow. dari ya dan juga bahkan kita harus sampai ini ya kalau bisa dibilang ya, karena memang yang seleksi berkas kita kan kementerian langsung ya. itu Mm. itu beda GKS tuh yang seleksinya kementeriannya kan. Nah, yang provide beasiswanya. Makanya dokumennya itu tuh harus benar-benar sesuai dengan permintaan mereka, nggak boleh kelewat dan nggak boleh miss sedikit informasi itu. Nah, dan juga yang itu ya background orang tuh pasti bakal background check sih Kak. Pasti bakal di background check orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kayak kemarin yang dokumen saya itu yang ini ya yang ngebaca yang dan evaluasi itu ada teman saya yang dari kuliah alumninya dari Inggris, ada orang yang natif bahasa Inggris, terus mentor teman saya yang alumni S3 Korea juga dan juga mentor saya yang tadi yang Pak Hairul itu ada 4 orangan yang Wow. review berkasnya doang. Nah, untuk make sure benar-benar ini udah fit untuk masuk ke Korea gitu kan. Wow. Semua detailnya harus benar-benar kita paham sih. Bahkan sampai pengiriman loh, Kak. Jangan, nggak boleh miss. Pengiriman doang nggak boleh miss. Wow. So, sangat Ternyata detail banget kalau di Korea. seteratur dan detail itu ya, Kak. Dan oke, mungkin Nah, bisa, berarti kesimpulannya adalah Kakak top 1% nih di kampusnya dan aduh, di tidak daerahnya seperti di itu. Indonesia karena dapat beasiswa GKS. Selamat Eh, Kak. harapannya seperti itu. Harapannya Ah, seperti itu. keren Kak. Dan oke Kak, follow up questionnya Kak. Bagaimana eh, cara menjadi top 1% itu Kak? Mempersiapkan keunggulan yang Kakak punya, bagaimana mengarahkan apa namanya pribadi atau mempersiapkan diri kita itu sesuai dengan visinya GKS. Nah, itu yang aku rasa sekarang kami semua pengen tahu Kak, gitu. Bagaimana Kakak menjadi top 1% itu? Kalau prinsip saya pribadi sih, Kak, ini prinsip yang sudah saya tanamin dari dulu ya. Semenjak saya berusaha untuk berubah. Karena saya yakin berubah tuh susah. Merubah diri untuk jadi lebih baik itu sangat susah. Dan konsisten untuk jadi lebih baik tuh lebih susah daripada itu. Satu hal yang prinsip saya itu, saya cuman berusaha untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Setiap apa yang saya lakukan, saya berusahakan yang terbaik yang saya bisa. Saya ditugasin jadi A, saya lakukan yang terbaik di situ. Saya ditugasin jadi B, saya harus melakukan yang terbaik. Dan apapun itu saya usahakan yang terbaik, Kak. Nah, dari situ, setelah saya punya prinsipnya do the best and be the best ya. Nah, ya saya suka analytical, kan saya orangnya analytical ya, Kak. Saya suka membaca situasi orang-orang sekitar saya seperti apa dan mereka
level level mereka udah sejauh mana dari saya bandingkan ya. Kalau katanya guru-guru kita kan kata ya kalau misalnya yang boleh itu kita iri kepada orang yang lebih baik daripada kita, right? Secara ibadah dan lain sebagainya. Dan kita belajar gimana caranya kita berjuang lebih baik, apa ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, right? Dan salah satu ciri-ciri Muslim itu kan mau jadi yang terbaiknya. Yap. Salah satu ciri-ciri Muslim itu yang mau jadi yang terbaik di bidangnya dan apa yang ditekuninya ya. Biar eh, kalau bisa dibilang tuh kita nggak tahu ridhonya Allah tuh dapatnya lewat apa kan Kak? Nah, seperti itu. Nah, cara mempersiapkannya kalau saya pribadi itu saya punya plan 10 tahun ke depan itu udah detail plannya seperti apa. Bahkan per tahunnya harus apa. Walaupun nggak dapat semuanya ya, kayak tapi minimal kalau guru saya tuh sempat bilang ke saya, list semua mimpinya apapun itu dan bilang saya suka ya. Ini kebetulan ada bukunya. Wah, ini menarik. Eh, ada bukunya We Know What We Are But Not What We Might Be, right? Nah, semua mimpinya itu benar-benar saya tulis di sini Whole Kak, dan whole. Oke, I already capture. ya itu doa ya Allah, saya punya mimpi. Mimpi saya ini. Ya Allah, mudahkan agar mimpi ini bisa terwujud ya Allah. Saya doa seperti itu sih, Kak. Dan mimpi itu saya coba ceritakan ke mentor saya, tapi mimpinya itu misal contoh mentor yang ini dia lebih ahlinya di bidang ini. Saya ceritakan mimpi saya yang di situ. Makanya salah satunya mentor saya yang Pak Hairul karena saya punya mimpi untuk membangun kampus ya kayak Wow. kampus. Kenapa membangun kampus? Karena memang eh, kampus ini yang masih kurang di Indonesia yang saya lihat. Kalau kampus yang biasa udah sudah banyak, tetapi kampus yang spesifikasinya di sini itu yang masih kurang. Nah, itu yang sedang saya usahakan konsep dan modelnya seperti apa. Nah, sampai saya dapat rezeki yang seperti ini sih, Kak. Nah, selain daripada itu juga, karena memang hasil itu kan ini kayak nggak instan ya, kalau bisa dibilang ya. Semua itu Iya butuh benar. proses yang panjang banget, dan nyicilnya itu butuh kesabaran, Kak. Saya saya sempat sampai dibilang kayak gini, Kak, ya, sama teman-teman saat itu. Kamu ini belajar mulu, tiap hari belajar mulu. Emang keluarlah jalan-jalan dan lain sebagainya kan. Iya. Sampai saya dibilang kayak gitu karena memang saya sempat sampai dibilang ya pacarannya sama laptop ya kayak. Laptop. Iya pacaran sama laptop karena memang ya everyday kebiasaan saya itu belajar dan ngulik hal-hal baru yang memang orang lain jarang tahu seperti itu. Wow, Sangat menarik juga. sangat menarik Kak. Ya, sangat luar biasa. Jadi kalau Kakak kira-kira balik dari Korea nih, ya minimal rektor dan atau enggak bupati lah ya. Insyaallah. Eh, Insya Allah sih Kak Dan doakan dan yang terbaik. aku mulai mikir nih Kak, ternyata barangkali di tahun-tahun yang akan datang aku bakal bilang kalau ternyata aku pernah interview sama bupati, pernah interview sama gubernur gitu. Insya Allah pemimpin Iya. uh, NTB dan masa depan Indonesia. Kalau targetnya itu 2035 sih. Kak. Baik Kak, 2035. kami tunggu Kak, kami Siap, tunggu siap, insya Allah. pembangunan-pembangunan yang terbaik. BTW yang ini ya kayak yang tadi kan relate ke GKS tuh yang bagian apa yang usahakan kalau bisa dibilang ya Mm-mm. eh, eh, prinsipnya sih jangan pernah takut bermimpi kak ya. Jangan pernah takut bermimpi. eh, Kalau kata ini versi saya ya, ini kata orang kan udah banyak. Yang kita punya tuh cuma mimpi. Kalau misalnya kita nggak percaya sama diri kita untuk nulis mimpi itu, siapa yang bakal percaya sama kita kak? Nah, minimal walaupun orang lain meremehkan kita, walaupun orang lain nggak percaya sama kita, ya minimal kita percaya sama diri sendiri. Ya, Itu benar. aja udah cukup. Oh, ya, berani bermimpi. Iya, Baik Kak. Eh, Sekarang Kak, ini yang menurut aku juga yang apa ya? Banyak orang tuh ngelihat GKS itu benefit-benefitnya. Sebagai awardee Kak, Kak, aku nggak tahu Kak, Kakak udah berapa tahun hitungannya Kak di Korea? baru banget nih kayak, baru Oke, baru 1 bulan lebih. award teman. Hmm, Oke, selamat datang di Korea. iya, welcome to Korea. Sebagai awardee Kak, fasilitas apa aja yang udah Kakak dapat di GKS ini?
gitu. Dan apa yang menurut kakak itu paling paling membantu kak? Eh, ini kerennya ya, karena memang di Korea tuh eh, mostly ada berapa beasiswa. Ada kalau yang sering sering banget itu ada beasiswa profesor ya. Hmm. Beasiswa profesor tuh yang langsung digaji sama profesornya tanpa melalui pemerintah. Nah kalau GKS ini bagusnya karena semua hal diurusin sih Kak. Kalau udah nyampe sini, ERC kita kayak apa ya KTP orang asing yang di Korea, ERC ya, alien cardnya itu diurusin sama kampus. Terus asuransi kita diurusin sama kampus. Belum lagi nanti kalau misalnya perpanjang dan lain sebagainya itu mudah banget. Belum lagi kita dapat bulanannya ya kayak lumayan ya kalau bisa dibilang ya. Bukan lumayan lagi alhamdulillah untuk per bulannya dapat kita dapat asrama dan lain sebagainya itu gratis sih Kak. Nah, belum lagi kita ada setiap liburan ada jalan-jalannya, Eh, tetap ada sih ada jalan-jalannya terus eh, dilibatkan di kegiatan-kegiatan. hmm. Nah, belum lagi kalau selain dari beasiswa ya. Kalau kita di Korea kan banyak asosiasi, terus banyak kegiatan. Nah, kita bisa kenalan sama teman-teman yang di Korea juga. Dan opportunity-nya sangat besar sih kan di Korea kalau bisa dibilang ya. Kalau misalnya mau untuk lanjut ke Korea. Sangat luar biasa sekali. Wow, eh, keren ya. Banyak fasilitas-fasilitas yang sangat Mm-mm. memudahkan untuk kita sebagai foreigner. Nah, ini juga menarik menurut aku, Kak. Apa kelebihan dari kampus kakak sekarang yang Mm-mm. ada di Korea dibanding dulu waktu eh, di Sunip sebelumnya? Nah, kalau bisa dibilang setiap kampus tuh punya kelebihannya masing-masing ya. Nah, kalau yang kampus sekarang, eh, kebetulan, ya bukan kebetulan, kodarullahnya, Iya, itu betul. hampir mirip dengan kampus saya yang sebelumnya. Hampir mirip tuh maksudnya vibes-nya Kak ya. Mm-mm. Vibes-nya. Kalau di kampus saya dulu tuh hijau-hijau. Nah, kalau di sini juga sangat hijau-hijau sekali. Sangat hijau sekali. Nah, kalau dibilang sih perbedaannya, perbedaan Indonesia dan Korea sekali sih Kak. Perbedaan dari segi negaranya juga beda. Kalau Mm. kampus di sini, ya kan kita kenal istilah pali-pali ya Kak ya. Mm-mm. Pali-pali Pali-pali. Korea itu cepet-cepet, Oh, cepet-cepet. Nah, apapun, contoh misalnya ya, kita sekarang kan lagi belajar bahasa Korea ya kayak selama mm-mm. kurang dari setahun lah untuk dapat topik 3. Baru bisa kita masuk ke sekolah, kampusnya kita belajar itu fully bahasa Korea. Mm. Nah, satu hal yang saya pelajari Oh, ya, memang work ethicnya luar biasa sih Kak. Contoh misalnya kita belajar, belajar nih Kak ya, belajar bahasa 1 hari. Tugas, kan kita ujiannya setiap hari kayak kalau di sini. Ujiannya setiap hari, tugasnya banyak, setiap hari tugasnya ada, dan itu tugasnya banyak tuh Kak. Kalau bisa dibilang tuh, itu tugas dan persiapan tes, dari kelas kita selesai, sampai masuk kelas lagi. Itu semua waktunya dipakai buat itu. Dari benar-benar pressure untuk akademiknya sangat tinggi banget kalau di Korea. Nah, kalau misalnya belajar dan baca-baca pun itu pertanyaannya sama. Nah, sampai saya tanya ke mentor-mentor saya yang sebelumnya ya di kampus, eh, sarannya seperti apa? Karena memang beliau-beliau alumni Korea juga kan. Satu sarannya Kak, dan itu sama. Semangat, sabar, dan bertahan. Itu doang kan. Sarannya sama, nggak ada yang lain. Salah satu di sini, oh ternyata benar harus em, tahan banting kita tuh harus kuat banget sih Kak kalau di sini seperti Wah, itu. Itu sangat bedanya di situ. nah itu pemirsa, dengarkan, persiapkan mental, dan persiapkan diri dan lebih banyak untuk membanting diri. Enggak ya. Begitu. Oke Kak, berarti kalau itu dari segi kampus Kak, bagaimana kalau dari segi eh, Kakak sebagai awardee itu di Korea, bagaimana kehidupan Kakak saat ini mengubah cara pandang Kakak atau dan cara hidup Kakak, entah itu dari segi aspek beasiswanya, hidup di luar negeri atau eh, belajar tadi itu Kak. Em, Sebenarnya pas waktu ini ya ke Korea ya, itu Mm-mm. benar-benar ngubah
cara pandang banget sih Kak. Mm-mm. Mindset kita bakal berubah karena memang ngelihat ngebandingin antara Indo dan juga negara luar tuh seperti apa. Sampai saya ngebandingin kayak, Mm-mm. kok bisa ya? Kok bisa? Pe- Kok bisa ya? Gaji yang misalnya gaji pekerja kasar aja di sini itu bisa 3,5 sampai 4 juta won kan, dan itu literally sekitar 44 juta, 30-an juta kan. Dan juga biaya biaya hidup di sini sangat rendah banget Kak. Kalau dibanding Oh, dengan gajinya tadi, sangat rendah banget. Kalau bisa dibandingin ya, wow. Itu kenapa orang bahkan yang pekerja kasar di sini itu hidupnya sejahtera. iya iya Bahkan benar. pekerja kasar ya, Mm-mm. itu eh, saya sampai pelajari kenapa kok harganya bisa ditekan sampai murah seperti itu ya. Harga untuk bahan makanan, transportasi dan lain sebagainya itu benar-benar ditekan sampai eh, murah banget. Dan Mm-mm. sampai saya tanya teman saya yang di Korea, karena beliau IT project manager ya. Real orang Korea, saya tanya kira-kira kalau kerja di Korea itu seperti apa? Dia jelasin kalau misalnya kontraknya kerja di Korea itu bukan kontrak antara perusahaan dengan pekerjanya, tapi kayak kontrak pekerja dengan pemerintah gitu Kak. Dan yang punya tanggung jawab terhadap pekerjanya itu pemerintah Koreanya. Jadi mereka si perusahaan itu nggak bisa macam-macam, nggak bisa memecat sembarangan, nggak bisa ngancam. Sampai di sini Kak, detail aja tuh ini bener-bener culture shock banget sih kalau bisa dibilang ya. Sampai berisik pun di Korea itu bisa masuk penjara loh Kak. Oh, Kita berisik dan mengganggu orang lain itu bisa masuk penjara 5 tahun. 5 tahun penjara. waduh. Sampai semua hal, wow. eh, Sistem transportasinya itu benar-benar terintegrasi dan lain sebagainya, sangat benar-benar wow. Ini banyak hal yang harus dipelajarin. Misalnya Indonesia bisa seperti ini. Ya, berarti Hmm. semoga ke depannya kakak bisa membawa Korea model Indonesia ke NTB. Dan Amin, amin. amin amin. Ya, kami tunggu 2035 ya kak. Amin, amin. Amin Mudah-mudahan ya. amin. Ya. Amin, amin. eh ya, oke Kak. Em, Setelah kami tahu Kak, kami rasa kisah-kisah hebat Kakak tadi, eh, perjuangan dari awal hingga benefit beasiswa Kak, kami mau tahu Kak, em, apa namanya, kesalahan-kesalahan yang udah Kakak lakukan. Karena bagi kami Kak, ini tuh Mm-mm. hal yang penting em, untuk kami hindari gitu ke depannya. Nah, Mm-mm. dalam proses pendaftaran Kakak, berarti Kakak yang termasuk sekali coba tadi ya? Yes, kalau di Oke. GKS ya. Kalau di Iya, GKS ya. GKS one shot. Kalau di GKS. Iya, dan kalau boleh tahu sih Kak, apa aja kesalahan yang udah Kakak buat selama proses pendaftaran Kak, dan eh, apa yang harus kami lakukan biar kami tidak mengulanginya. Oke, saya coba ingat-ingat dulu kalau di GKS ya. Mm-mm. Eh, karena kebetulan nih Kak ya, kenapa saya detail banget pas waktu di GKS? Karena memang sudah pengalaman sering gagal daftar program luar negeri Kak. Mm-mm. Nah, sebelum di Oh, sini pun, saya pernah ikut yang pertukaran pemuda antar negara. Itu targetnya pada saat itu ke Australia ya Kak. Yang waktu tahun sebelumnya di 2023. Itu saya gagal, itu gara-gara satu Kak. Gara-gara foto. Pas oh, foto, pas foto aja Kak. Dan itu membuat, padahal nilai saya itu paling tinggi di antara para tesnya ya, paling tinggi di antara para peserta di NTB pada saat itu. Secara kualitas dan lain sebagainya Kak ya. Proses seleksi dan lain sebagainya. Tapi eh, karena memang ini agak susah dipublish sih Kak. Memang eh, itu yang dipermasalahkan tuh foto pada saat mm-mm. itu. Nah karena memang kondisinya yang tidak diketahui ya pada saat itu ya. Karena saya kan ini kayak yatim piatu ya kalau bisa dibilang kayak. Dan semua biaya hidup dan lain sebagainya harus saya usahakan pribadi. Kebetulan pada saat saya seleksi, saya nggak punya uang buat foto Kak di foto studio saat itu. Even if untuk cetak foto dan lain sebagainya itu benar-benar budget tuh benar-benar lagi nggak ada saat itu. Nah, saya usahakan gimana caranya foto ini. Kan saya anak IT ya kayak. Kita maksimalkan mengeditnya biar kelihatan natural, right? Nah, ternyata yang itu dipermasalahkan oleh
panitia saat itu. Padahal ya cuman komentarnya lumayan negatif ya saat itu ya. Nah, itu yang membuat saya jadi runner up di seleksi sebelumnya. Dan saya juga, padahal yang pada saat itu di seleksi ini, makanya kalau di GKS benar-benar nggak ada kesalahan sih Kak. Nah, selanjutnya itu di seleksi yang ASEAN Jepang juga Kak. Saya gagal juga saat itu di ASEAN Jepang pertukaran pemuda. Terus yang waktu ada seleksi juga kayak program internasional juga saat itu yang waktu ke Singapura, Malaysia sama Thailand gagal juga saat itu Kak. Yang ke Australia gagal juga. Jadi banyak seleksi-seleksi yang benar-benar gagal. Itu banyak banget sih Kak untuk seleksi beasiswa. Beasiswa dalam negeri pun banyak yang gagal juga. Oh iya, Sangat banyak banget. Makanya kalau saya bilang ya, benar orang bilang tuh perbanyak nebar nebar apa ya? Nebar jaring. nebar pancing biar Hmm, nggak tahu ya nanti kita belajar dari kesalahan mana nih yang kita pancingnya sehingga nanti pas waktu kita mancing yang benar-benar kita udah paham, nah langsung dapat ikannya Kak seperti itu. hmm. Oh iya ya. Berarti kita bisa belajar bahwa apa namanya, eh, jangan pernah meremehkan sekecil apapun bagian dari proses seleksi itu. Baik, terima Benar-benar. kasih Kak. Dan ini Kak, aku ada pilihan, kita tinggal beberapa lagi pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan opsional nih Kak. Mm-mm. Kakak prefernya eh, cara menjawab kontribusi setelah dapat gelar master atau eh, gimana cara milih kontribusi yang selaras dengan visi GKS dan masa depan pribadi? Kakak mau Nice. yang mana? Yang kedua oke sih, Oke, gas. oke sih benar sih. Nah kalau saya pribadi, nah sekarang kan lagi coba merintis salah satu edutech ya Kak ya, Wow, namanya tuh berani jadi hebat ya. Nah, berani jadi berani jadi hebat itu kenapa harus berani jadi hebat? Karena partner ya. memang itu tuh berasal dari pribadi saya sendiri ya. Karena saya merasakan dari benar-benar real keluarga yang nggak mampu, anak yang broken home, anak yang banyak masalah. Terus untuk berani aja untuk melangkah itu sangat berat banget, Kak. Untuk berusaha merubah diri jadi lebih baik itu sangat berat banget. Makanya saya coba mau ngebagiin ke teman-teman di platform edukasi berani jadi hebat itu. Gimana caranya bisa growing dan lain sebagainya. Mulai dari pemikiran sampai dengan apa aja yang harus kita siapin. Kebetulan saya biasa mentorship juga sih, Kak. Ngajar, mentor ke junior-junior juga. Dan Alhamdulillah binaan-binaan saya sekarang sudah pada jago-jago. Dan kemarin baru lolos sekitaran 7 orang ke beasiswa luar negeri juga sih, Kak. Wow, Ya, binaannya Alhamdulillah banget. Adik-adik yang memang dari timur juga. Sama yes. seperti kita. Mari Seperti itu. Timur, bangkit Timur. Iya, makanya harapannya mudah-mudahan orang-orang seperti saya seluruh Indonesia ya bahkan kalau misalnya di luar negeri juga itu bisa menjadi versi terbaik mereka masing-masing. Nah, itu yang pertama eh, yang kontribusi yang memang selaras ya. Dan kedua, eh, karena memang GKS ini kan kalau bisa dibilang biaya dari pemerintah Mm-mm. Korea. Nah, otomatis kita harus memberikan dampak dong untuk Korea. Yep. Secara secara saya pribadi mikir, oh saya dibiayain pemerintah Korea. Terus inovasi apa yang harus saya buat untuk Korea seperti itu. Saya coba diskusi dengan teman saya ya, Kak, yang di asli Korea. Kira-kira apa yang sedang dibutuhkan Korea sekarang yang bisa kami bantu. Nah, beliau cerita lumayan panjang sih saat itu. Dan itu jadi ide buat saya kalau misalnya eh, butuh nih Korea nih untuk dibuat inovasi seperti ini untuk mempermudah orang Korea biar lebih lebih lagi gitu. Nah, selain daripada kontribusinya banyak banget sih Kak. Lagi coba ngerintis juga usaha di bidang IT juga. Eh, namanya masih rahasia. Namanya masih rahasia. Nah, memang benar-benar fokusnya itu untuk inovasi teknologi sih untuk Indonesia ke depannya. Seperti itu pas waktu balik. Ya, Oke. mudah-mudahan dibutuhkan lah nanti ke depannya. Wah, sangat dibutuhkan, Kak. Indonesia sangat, jangankan NTB ya. Indonesia sangat membutuhkan teknisi-teknisi electrical engineering seperti Kakak untuk pembangunan yang lebih baik untuk Indonesia. Bismillah 2035 ya.
Amin, amin, amin. Amin, Tapi amin. ujiannya berat sih lumayan. Iya kak, tapi kan Ujiannya berat. kakak orang yang hebat juga, jadi insya Allah. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Ya, baik kak. Selanjutnya kak, kita sudah sampai di eh, sesi akhir dari proses interview. Sebagai penutup kak, eh, kakak benar tadi one shot untuk GKS ternyata, tapi aku baru tahu ada banyak program-program yang sudah kakak daftar dan eh, apa namanya belum berhasil. Tapi itu kan juga nggak membuat kakak berhenti untuk mendaftar, bahkan semakin matang untuk terus mendaftar beasiswa dari proses tebar pancing tadi. Nah, kami mau minta dong Kak saran-saran buat entah itu buat kami yang sedang mempersiapkan atau kami juga yang sedang gagal berkali-kali Kak. Kami pengen dengar petuah dari top Aduh, satu betul. persen. Aduh, betul top 1% dong. Aduh, malu. Kalau saya masih belum top 1% sih, Kak. Masih top bawah persen itu. Lagi Ah, kalau targetnya dari top 1% sih. hmm, Targetnya seperti itu. Nah, kalau saran untuk diri saya pribadi ya, ini saya sering, kalau bisa dibilang, saya sering ngomong sendiri sih, Kak. Karena yang nasihatin diri sendiri, kadang mungkin nasihat dari orang lain tuh kurang masuk. Tapi saya suka nasihatin diri sendiri sih. Misal lagi gagal, terima kegagalan itu dan belajar dari kegagalan. Saya coba analisis sebenarnya saya sekali gagal nih, Kak. Yang membuat saya gagal nih apa? Saya list, tek, 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 tek. oh, Saya pernah sampai dapat masukan sekitaran 90 lebih, hmm, hampir 100 kegagalan saya dalam suatu hal. Nah, pas waktu gagal pun saya list nih. Yang tadi kan saya sampai tahu ternyata yang membuat saya gagal gara-gara foto. Saya pastikan ini nggak bakal terulang kembali lagi di seleksi selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang gagalnya berulang kali, ini ada khusus sih, khusus banget yang ini. Um, mau jujur atau mau bohong nih Kak? Saya jawabnya. jujur sih. Jujur ya, Ya. biar yang tes berkali-kali eh, itu bisa lolos. Ini Mm-mm. bukan cuma dari saya Kak, ini nasihat dari orang-orang yang sudah jauh lebih hebat sebelumnya. Eh, dan ini saya sering bilang ke anak murid saya yang pernah pada saat itu dia tes tentara Mm-mm. dan dia gagal dan saya telepon dia saat itu. Saya coba suruh dia perbaiki satu ini. Setelah tes berikutnya dia langsung lolos. Wow. Satu itu, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ibu kita, ayah kita, perbaiki hubungan kita dengan mereka. Karena memang yang membuat kita berhasil dan lain sebagainya, itu berkat doa-doa mereka. Kalau bisa dibilang, doanya mereka 99%, doanya kita, usahanya kita cuma 1%. Yang membuat kita sukses. Makanya jangan sampai kita meremehkan hubungan kita dengan orang tua. Kalau prinsipnya guru saya ngajarkan sama saya dulu sebelum orang tua saya meninggal, em, kalau mau rezeki kita atau masa depan kita ataupun itu seperti raja, maka rajakanlah kedua orang tua kita. Nah, itu yang saya percaya dan saya yakini dan saya masukkan dalam mindset dan hati saya untuk bisa merajakan mereka semaksimal mungkin yang saya bisa. Seperti itu, Kak. Itu jujurnya ya. Dan saya nggak mau ngasih tahu yang lain lah. Yang nggak, kalau orang lain kan, oh kamu harus perbaiki, upgrade diri kamu jauh lebih baik. Kamu harus belajar dari kesalahan, upgrade. Enggak. Kalau saya yang paling benar, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Insya Allah ada jalan ke depan. Wow. Ini benar-benar sesi inspirasi ya. Motivasi buat kami yang dengar, khususnya pribadi buat aku Kak, untuk semakin terus berbakti kepada kedua orang tua. Selain Benar. dengan ada faktor-faktor yang semisal eh, mempersiapkan diri, ternyata ada hal faktor yang paling-paling penting, yaitu bagaimana memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ternyata yang keren itu Kak, ini menjadi pola. Maksud aku kan udah pernah interview yang lain. Ternyata mostly dari mereka juga ngasih saran tentang bagaimana berbakti pada orang tua. Ternyata eh I don't know, ini out of the box gitu dari apa namanya solusi-solusi teknis. Ternyata ada satu poin penting. Dan aku sangat bersyukur semakin memperkuat bahwa setiap pola-pola yang dilakukan oleh Awardi itu apa namanya kembali menekankan bahwa ada winning
apa namanya, winning faktornya itu bukan hanya kemampuan diri, tapi ternyata kemampuan diri cuma 1% tadi, seperti yang Kak Surya bilang. Sekali lagi Kak, kami sangat berterima kasih atas apa namanya, waktu yang telah diberikan, dan terima kasih atas petua-petuanya, dan kami sangat berharap Kakak segera kembali ke Indonesia, ke NTB Amin, khususnya, amin, amin. untuk kembali membangun daerah kami, karena eh, kami yang mayoritas ini sangat membutuhkan pembangunan itu lebih cepat biar lebih inklusif. Dan Amin, amin ya Allah. terima kasih banyak sekali lagi Kak, dan sekian teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan tentang beasiswa GKS bisa address langsung Kak Surya di samsurya_25. Benar Nah, kan? Iya, benar-benar benar banget oke, Kak. benar. Jadi terima kasih banyak Kak sekali lagi, dan selamat malam. Ya, malam Kak. Sehat selalu Kak Ahmad. Selamat sehat.